Betapa di situasi atau fenomena kehidupan kita tentu seringkali kita tidak mampu mengelak dengan situasi dan kondisi yang bahkan itu buruk. Namun diri kita, tergantung dari bagaimana kita mengolah pikiran kita, hati kita. Apakah kita tetap percaya bahwa kita itu mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih sukses, yang lebih mungkin mulia, terhormat dan lain sebagainya, atau mungkin kita pupus harapan, merasa bahwa kehidupan ini ya akan begini-begini saja, dan itu tentu akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita yakini. Jika kita meyakini bahwa diri kita itu mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, walaupun di situasi kondisi yang tidak mendukung dan bahkan tidak ada celah sedikitpun bagi ia, namun ia tetap percaya tentu pada akhirnya gitu kan, sedikit demi sedikit ia akan menemukan celah-celah itu. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita dari hari ke hari semakin mampu dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih produktif, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam koleksi dan katalog dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya teman-teman. Kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, ingin memiliki atau ingin order, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Di sana ada kontak WA-nya teman-teman. Kalian bisa tanya-tanya, bisa konsultasi, dan juga kita sudah support untuk pengiriman seluruh Indonesia bahkan luar negeri ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada hari ini saya akan membahas tentang betapa kita sebagai manusia tentu akan pernah merasakan atau mengalami atau ibaratnya itu melakukan kesalahan teman-teman. Namun sikap apa yang harus kita lakukan, aplikasi-aplikasi apa atau dampak apa yang harus kita ciptakan setelah kita melakukan kesalahan itu, itulah yang penting teman-teman, itulah yang krusial. Maka dari itu, marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ke hari, waktu ke waktu telah kita tapaki, kita jalani hari-hari kita, mungkin berbagai macam lika-liku kehidupan selalu kita tempa dan kita alami dan kita jalankan teman-teman. Itulah kehidupan teman-teman, betapa kehidupan itu seringkali tidak menentu, seringkali kita menjadi pribadi-pribadi yang begitu amat merasakan banyak hal di ibaratnya itu perjalanan kehidupan kita teman-teman. Segala sesuatu seringkali kita lakukan atau kita jalankan dengan baik, namun justru sebaliknya seringkali atau terkadang kita juga melakukan hal-hal buruk. Mungkin karena itu ibaratnya itu karena kondisi dan situasi atau sebagaimana keadaan atau gimana pun. Tentu pada realita kehidupan nyata kita, selamanya kita itu tidak melakukan hal-hal baik. Mungkin ada keteledoran dari diri kita, mungkin ada awalnya memiliki suatu niat yang baik ternyata disalahpahami oleh orang lain, dan itu menjadi suatu hal yang buruk mungkin bagi orang-orang yang kita tuju tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Namun keburukan-keburukan yang mungkin pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan dalam hidup yang mungkin pernah kita jalankan,
Namanya juga kita itu berkehidupan tidak langsung memiliki kedewasaan dan kematangan atau kebijaksanaan. Tentu di perjalanan hidup kita terkadang melakukan hal-hal yang bagi kita itu baik, ternyata itu adalah suatu hal yang mengecewakan orang banyak, bahkan mengecewakan mungkin saudara kita, orang tua kita, dan keluarga kita. Namun sedemikian pun, sebagaimanapun, tentu itu adalah suatu hal, pengalaman atau perasaan atau hal-hal yang telah kita rasakan, dan itu harus menjadikan kita itu belajar bagaimana tidak semua yang kita pikirkan itu baik akan diterima baik oleh orang lain, bahkan akan disalahartikan, bahkan akan dianggap menjadi suatu hal yang buruk atau yang jelek atau suatu kesalahan. Teman-teman, kita dalam melakukan kesalahan, kita juga mungkin pernah muda ya, saya juga masih muda, tentu banyak pikiran-pikiran liar kita, banyak ibaratnya itu kelakuan-kelakuan yang kita itu tidak menjaga diri kita untuk ibaratnya itu melakukan di jalan-jalan yang baik atau di perbuatan-perbuatan yang baik. Terkadang itu karena mungkin hasrat dan hawa nafsu kita, atau mungkin keinginan-keinginan sesaat kita, atau mungkin pengaruh dari orang-orang di sekeliling kita, circle kita, dan lain sebagainya, pertemanan kita. Itu semua adalah suatu faktor yang banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Kita dalam berkehidupan tentu pernah melakukan suatu kesalahan, bahkan kesalahan itu menjadikan kita sedikit memiliki trauma ya, sedikit memiliki suatu ibarat guncangan dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa berpikir jangan sampai kesalahan itu berulang kembali, jangan sampai kesalahan-kesalahan itu menjadikan kita ibaratnya itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih buruk lagi. Teman-teman, banyak sekali pengalaman-pengalaman orang yang memang tadinya ia berkehidupan di dunia kelam, di dunia mungkin yang mungkin toksik dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengalami titik balik, mengalami suatu hal yang menjadikan mereka itu berpikir hidup itu ibaratnya kok begini amat gitu kan. Kok saya itu harus melakukan hal-hal yang kurang terpuji, kok saya itu harus menjalani kehidupan yang ibaratnya itu buruk. Saya lihat mungkin mereka ya yang kemudian memiliki titik balik itu, mereka bercerita bahwa banyak orang yang lebih tenang hidupnya, banyak orang yang ibaratnya itu lebih nikmat hidupnya. Bahkan mereka mengalami suatu perjalanan hidup yang nyaman karena mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk, karena mereka tidak melakukan hal-hal kesalahan dalam hidupnya, memilih suatu hal yang baik dalam hidupnya. Kemudian mereka-mereka yang ibaratnya itu sudah memang kehidupannya toksik dan lain sebagainya, mereka berusaha kembali, mereka berusaha untuk ibaratnya memperbaiki diri. Dan tidak ada kata terlambat teman-teman untuk kita itu kembali atau menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Teman-teman, ini sering dibahas oleh banyak sekali mungkin orang-orang terdahulu yang menasihati kita, yang menasihati ibaratnya generasi selanjutnya ya teman-teman. Banyak juga ulama-ulama atau mungkin para orang-orang bijak, para orang-orang soleh yang ibaratnya itu mereka menulis di karya-karya mereka, di tulisan-tulisan nasihat mereka untuk generasi selanjutnya bahwa boleh kita itu ibaratnya kita itu seringkali atau terkadang tidak mampu mengelak dari suatu hal yang buruk, atau mungkin kita itu terkadang terjerumus atau tidak sengaja atau mungkin sadar tidak sadar melakukan hal keburukan. Namun apa efek selanjutnya, apa yang kita ambil pelajaran dari hal yang buruk yang telah kita lakukan itulah yang penting teman-teman. Apabila kita menganggap bahwa tidak ada jalan kembali bagi kita, kita tidak percaya bahwa diri kita itu tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, tentu itu keburukan yang telah kita jalankan adalah suatu hal yang menjerat kita, yang mengurung kita, yang mengkerangkeng kita, sehingga kita tidak mampu lagi percaya bahwa diri kita itu akan bisa berubah, akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Namun ada orang-orang yang ibaratnya itu dia sangat kelam sekali kehidupannya, sangat toksik sekali. Bahkan ibaratnya kalau orang bilang itu
sangat keji sekali kehidupannya, mungkin membunuh orang, mungkin bandar narkoba, mungkin ibaratnya itu mereka itu adalah suatu ibaratnya tunawisma gitu kan, ibaratnya itu tidak memiliki kehormatan bahkan di tetangga kebersosialan dia, di lingkungannya gitu kan, karena memang memiliki kehidupan yang buruk, yang toksik. Namun mereka setelah benar-benar merasa bahwa kehidupan ini tidak bisa seperti ini terus, dan mereka percaya bahwa masih ada orang lain atau mungkin lingkungan lain yang bisa menerima mereka, yang bisa mempercayai diri mereka agar mereka itu bisa berubah. Akhirnya mereka mencari itu, akhirnya mereka hijrah, mereka itu pindah, kemudian memulai kehidupan baru dengan lebih baik, kemudian menjadi seorang yang begitu amat bijaksananya karena ia memiliki suatu pengalaman yang bahkan orang lain itu tidak ingin mengalami itu, sehingga ia menjadi suatu orang yang ibaratnya itu bisa menjadi suatu hal yang nasihat nyata tentang kehidupan ini, teman-teman. Dan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang lebih baik, yang bahkan kebaikannya lebih baik dari orang-orang yang tadinya sudah baik, teman-teman. Jadi itulah teman-teman betapa di situasi atau fenomena kehidupan kita tentu seringkali kita tidak mampu mengelak dengan situasi dan kondisi yang bahkan itu buruk. Namun diri kita, tergantung diri kita, tergantung dari bagaimana kita mengolah pikiran kita, hati kita. Apakah kita tetap percaya bahwa kita itu mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih sukses, yang lebih mungkin mulia, terhormat dan lain sebagainya, atau mungkin kita pupus harapan, merasa bahwa kehidupan ini ya akan begini-begini saja, dan itu tentu akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita yakini. Jika kita meyakini bahwa diri kita itu mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, walaupun di situasi kondisi yang tidak mendukung dan bahkan tidak ada celah sedikit pun bagi ia, namun ia tetap percaya tentu pada akhirnya gitu kan, sedikit demi sedikit ia akan menemukan celah-celah itu, ia akan menemukan titik cahaya yang kemudian akan membesar bagi dirinya dan menuntun dirinya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih mampu, tenang, bahagia, dan tentunya lebih terhormat dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentunya ia akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu dapat menjadi suatu hikmah bagi kehidupan, menjadi suatu contoh bagi ibaratnya itu generasi-generasi selanjutnya dan orang-orang yang tahu tentang cerita dari kehidupannya. Mungkin itu teman-teman, semoga ini semua menjadi renungan bagi kita. Kita mungkin boleh mengalami suatu atau menjalankan suatu keburukan, namun apa efek dari keburukan itu harus kita pikirkan. Apakah kita mau belajar untuk kita itu tidak mengulanginya lagi dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, atau kita malah pupus harapan, berkecil hati sehingga keburukan itu terus kekal dalam diri kita. Itu pilihan kita masing-masing ya teman-teman. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.